ada di beberapa menit tertentu yang kita menyanyikan lagu yang sama semuanya. Dan ada saling saut-sautan saat satu stadion menyanyikan lagu yang sama di Tangerang. Dan itu adalah salah satu upaya kami juga memberikan tekanan juga kepada tim lawan ataupun kepada supporter lawan bahwa ini kandang kami siap menang di kandang kami. Nonton bola itu aman untuk semua, nyaman untuk semua, dan menyenangkan untuk semua. Nonton Persita itu seperti ibadah. Kalau kita ibadah, kita pakaian rapi kan, Pak. Kita mau ketemu Tuhan kita. Kenapa kita nggak ke Tangerang ke nonton Persita yang kita idolakan, yang kita dukung, kita juga bisa bergaya rapi. Karena itu adalah salah satu cara kita menghargai Persita sebagai sebuah klub. Jumpa lagi di podcast iNews Serpong. Fans sepak bola selalu menarik untuk dibahas. Fans sepak bola tidak mengenal usia, bahkan lintas gender. Di lapangan pun kita bisa melihat seorang perempuan bersorak-sorai mendukung timnya. Kita sekarang akan berbincang salah satu fans dari Persita, namanya North Legend. Di studio sudah ada salah seorang penanggung jawab dari North Legend, namanya Muhammad Olga. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini sebuah kehormatan buat iNews Serpong. Anda bisa bertandang ke studio kami. Kami juga merasa terhormat bisa diundang untuk membahas tentang sepak bola Tangerang juga. Tapi sebelumnya kayaknya biar kita lebih semangat, saya pengen ngasih sedikit slogan ataupun apa ya, penyemangat lah untuk. Iya. Oke, siap. Silakan. Oke. North, mentalita, mentalita. Nah, itu yang biasa kita teriakan kalau di stadion. Kok tiba-tiba semangat saya naik. Itu baru yel-yelnya ya? Iya, itu baru teriakan di Belum di lapangan? Belum, masih ada lagu yang panjang. Bisa bayangkan kalau ribuan teriak gitu ya. Iya. Menggema itu lapangan. Menggema dan bisa dibilang itu yang menjadi penyemangat buat tim. Betul. Gini Mas Olga, ini kan Anda salah seorang penanggung jawab North Legend. Kita ingin mendengar seperti apa sih fans ini. Aduh, kalau diceritain panjang. Cuma singkatnya gini, North Legend itu adalah salah satu berdirinya itu karena ingin ada perubahan image dari supporter Tangerang. Emangnya ada apa? Di era 2009 itu sepak bola Tangerang tuh mulai redup karena Persita nggak main di Tangerang. Persita mainnya di Bandung waktu itu ISL karena Stadion Benteng tidak sesuai dengan dengan standar berpindah lah. Animonya kembali naik di kala 2009-2010, namun itu karena sudah tidak ada rival. Maksudnya kita sudah dibedain grup ya dengan Persikota. Kalau dulu kan ibaratnya kalau ada keributan, paling keributan hanya di saat derby. Tapi dengan dipisahnya ya semua kelompok saling mencari kesempatan untuk berkelahi di jalan gitu. Akhirnya saat Persita main tawuran, Persikota main tawuran, ujung-ujungnya tiap hari jadi tawuran gitu. Setiap kali mau main tawuran. Dan akhirnya puncaknya di 2011, 2012 itu sampai ada bahkan dari tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak yang meninggal ya. Sudah banyak makan korban. Tetapi korban terbesar itu di 2011-2012. 2011-2012. Bahkan banyak yang di luar supporter. Yang puncaknya itu kalau nggak salah 2012 itu yang meninggal adalah dari mahasiswa STIMIK Raharja. Justru bukan supporter. Justru bukan supporter. Sebelumnya kita tuh awalnya embrionya dari Viola Perdamaian. North Legend ini embrionya dari Viola Perdamaian. Kita tuh dulu bagian dari Laskar Benteng Viola. Nah, dari situ kita waktu Viola Perdamaian itu dari 2010 itu kita sudah mencoba untuk membuat gerakan perdamaian. Namun ya mungkin karena sudah takdirnya untuk membuat kelompok sendiri gitu ya. Sudah ada jalan untuk membuat kelompok sendiri karena
ada satu dua hal, akhirnya kami membuat kelompok sendiri di 2012 dengan berubah nama menjadi North Legion, pasukan utara. Jadi North itu utara, Legion itu pasukan. Jadi dulunya ingin mencitrakan bahwa supporter itu tidak seperti ya yang sebelum-sebelumnya. Betul, karena dulu itu bisa dibilang Tangerang itu agak berbeda Pak dengan beberapa daerah lain. Iya, ada ke stadion dulu tuh nebeng dengan apa ya, truk ya dulu ya, nebeng truk, membajak bus, membajak angkot, dan itu membuat banyak orang resah di Tangerang. Kalau di beberapa kota yang lain kan mungkin pakai kendaraan atau menyewa kendaraan ya. Kalau ini membajak. Saya ingat dulu ada salah satu cerita dari teman saya, nanya gitu, Persita main nggak sih gitu kan? Mau main, kenapa emang? Gua nggak mau keluar lah, kenapa? Ya takut rusuh di jalan gitu. Entah itu rusuhnya masalah dengan supporter lain atau rusuhnya dengan karena sikap yang itu kan. Jadi kita mau merubah image itu. Ya. Bagaimana supporter itu bisa santun di jalan, santun dengan warga sekitar juga, pun dengan rival. Walaupun kita ada rivalitas, tapi kita tetap menjaga itu supaya tidak sampai salah arah gitu. Yang penting tetap garang di stadion. Ya iya itu. Yang penting tetap garang di stadion. Tapi setelah Anda bentuk North Legion ini 10 tahun yang lalu ya, bagaimana perubahannya? Saya waktu itu membentuk North Legion bersama 15 orang. Lebih dari 15 orang. Salah satunya beberapa yang ada di sini, ada Mas Sugeng, ada Mas Adit. Ya. Kalau di belakang layar, dan perubahan itu sangat terasa sih ya. Karena jadi kita gini loh Pak, perubahan image itu kita lakukan juga dengan contoh. Misalnya gaya berpakaian. Kita mewajibkan berpakaian rapi. Karena dulu ada yang ya cuma sekedar nyeker bahkan ya, ada yang cuma bermodalkan sarung di jalan gitu kan. Jadi mereka karena estafet istilahnya kayak nebeng nge-BM truk itu pakai ya sekedar pakai baju selusuh-lusuhnya lah gitu. Jadi kelihatannya kusut ya, kayak kumuh gitu, kumel gitu. Dan kita mengubah kalau ya supporter juga bisa bergaya gitu loh. Ada salah satu hal yang saya tanamkan dalam beberapa waktu awal-awal kepada anak-anak. Nonton Persita itu seperti ibadah. Wah, ini ibadah gimana tuh? Jadi nonton Persita itu seperti ibadah, karena kalau kita ibadah, kita pakaian rapi kan Pak. Kita mau ketemu Tuhan kita. Sebagai Muslim saya mau ketemu Allah gitu kan. Mau ibadah, mau bertemu dengan Allah, bercerita dengan Allah gitu kan. Kita mau nggak mau pakai baju rapi, pakai baju Muslim, sarung, wangi-wangian. Yang non Muslim ke gereja atau ke tempat ibadahnya pun sama, mereka dengan pakaian yang rapi. Kenapa kita nggak ke Tangerang ke nonton Persita? Yang kita idolakan, yang kita dukung, kita juga bisa bergaya rapi. Karena itu adalah salah satu cara kita menghargai Persita sebagai sebuah klub. Kalau kita memakai baju lusuh, terus compang-camping kita urakan di jalan, ya kita satu membuat nama jelek Persita dengan sikap kita di jalan. Terus image-nya lebih jelek lagi karena kita kumel kayak orang yang nggak ini gitu kan. Ya ini intinya dengan berpakaian rapi pun itu sudah membuat nama Persita naik lah ibaratnya gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya ini kan muncul klub-klub atau kelompok lain. Gimana bisa diceritakan? Kita walaupun berpisah dengan Laskar Bintang Viola, tapi kita masih tetap komunikasi. Bahkan setelah itu dari Laskar Bintang Viola ada beberapa kelompok lain yang udah pecah pun kita masih tetap komunikasi. Komunikasinya tetap bagus ya meskipun? Bagus, masih ada forum. Kalau salah ada forum ya, ada forum di tersendiri, dan kita tuh koordinasi misalnya kita mau pergerakan apa. Waktu dulu kayak waktu masalah tiket, harga tiket kita nilai terlalu mahal dengan kondisi stadion yang masih oke lah bagus. Kita akui stadion Tangerang bagus, cuma dibandingkan stadion lain yang lebih bagus harga tiketnya tidak terlalu mahal. Bahkan bisa dibilang harga tiket Persita Tangerang untuk yang VIP saja terlalu mahal. 150.000 gitu kan untuk sekelas stadion yang masih di bawah mungkin kayak GBK dan lain-lain gitu ya. 150 itu tergolong mahal. Nah, waktu itu kita pernah demo, itu ada koordinasi dalam sebuah grup tersebut, kita buat aksi berbarengan ataupun aksi-aksi yang lainnya kita ada koordinasi lah berbarengan. Tapi yang menarik hubungan fans dengan Persita sendiri seperti apa, Mas?
Alhamdulillah komunikasi kami dengan manajemen Persita pun bagus. Ini buah juga sih Pak, buah dari perubahan image. Perubahan image. Iya, ada sebuah media di YouTube yang membuat video yang sama seperti kita kayak ini. Legenda Persita menyebut kita yang paling dewasa. Tapi kalau saya merasa kita masih belum dewasa amat. Kita masih perlu masuk belajar. Tapi mereka sendiri menilai kalau kita paling dewasa. Itu adalah salah satu bentuk buah dari hasil perubahan image kita. Nah, hal tersebut yang membuat kelancaran komunikasi kita dengan Persita pun bisa berjalan. Termasuk dengan pemain, kita dekat dengan beberapa pemain, ngobrol-ngobrol, kita kasih masukan ke mereka juga. Dan tetapi kedekatan ini tidak membuat kita jadi kayak manja ke manajemen. Kita tetap juga harus memposisikan diri sebagai supporter. Supporter, betul. Ketika mereka salah, ketika mereka ada kekurangan, kita serang. Serangnya dalam artian memberikan kritik untuk membangun gitu. Ya, soalnya di beberapa tempat kalau timnya kalah, supporternya ngamuk. Iya. Bahkan ngamuk ke pemain idolanya. Iya. Nah kalau kita lebih ke arah daripada kita ngamuk, karena kan ibaratnya buat apa kita serang mereka secara physically? Iya. Lebih baik kita memberikan sebuah solusi. Memberikan sebuah pandangan bahwa ini permainannya kurang. Lu harus begini loh gitu loh. Lu harus seperti ini loh. Pernah kita berapa kali memaki-maki karena tidak ada perubahan sama sekali, tapi ujung-ujungnya ya itu makian itu bukan kebencian dari kita, tapi karena kita cinta untuk Persita. Terus kemudian dalam perjalanannya ini Not Legend apa wajib hadir dalam setiap pertandingan Persita? Kalau wajib itu udah harus wajib datang. Kecuali memang ada yang posisi yang sangat jauh. Waktu dulu ada 2013 2014 bermain di Sorong Papua ataupun di Jayapura, kita masih belum mampu untuk ke sana. Walaupun ada orang Tangerang orang Not Legend yang nonton di sana, ya silakan gitu ya. Kalau misalnya ada yang orang tinggal di sana gitu di jarak jauh. Cuma beberapa kota waktu dulu di tahun-tahun dulu ya kita masih belum mampu. Cuma kalau sekarang kita buat itu jadi tradisi. Selalu ada di laga kandang dan tandang. Sekarang berapa anggotanya Not Legend? Anggota nyampe ya 1.500 ada ya? 2000-an? 3.000 anggota. Ya kami terus berharap sih dengan bertambahnya jumlah orang, nggak hanya jumlah orangnya juga, tapi kita juga pengen mengembangkan kualitas dari mereka juga. Cara berpikir lah lebih tepatnya. Iya, lebih pada perubahan dengan melalui yang lebih smart lah ya. Sesuai dengan niatan awal gitu, mau rubah image seperti Tangerang juga. Tapi ini kan tidak selamanya ada pertandingan, artinya pertandingan bola. Iya. Ini apa aktivitas lainnya? Kita lebih ke mengalihkan kegiatan positif. Salah satunya ngeband. Ngeband atau bikin kreasi-kreasi kayak mural ataupun merancang sebuah koreografi. Jadi dari awal sudah direncanakan koreografi yang kayak gambar di stadion. Kalau Bapak mungkin pernah nonton ke stadion terakhir kemarin waktu lawan Dewa United ya. Dewa United itu kita naikin koreo dari kain dan juga kertas-kertas buat jadi koreografi yang bagus sekali. Pemirsa, ini menarik sekali perbincangan dengan Muhammad Olga. Ternyata member dari Not Legend ini cukup banyak dan terdiri dari berbagai profesi. Tapi kita tahan dulu. Pemirsa, ternyata member dari Not Legend ini datang dari berbagai profesi. Ini menarik. Mereka dipersatukan sebagai fans Persita. Nah, Mas Olga, ini apa saja profesi yang ada di grup Anda ini? Banyak ya, dari pekerja swasta, karyawan. Saya jurnalis. Saya jurnalis. Iya. Ada teknisi, bahkan ada beberapa yang dari salah satu kita punya anggota yang justru dia adalah anggota TNI. Iya. Jadi gitu sangat beragam ya. Iya, beragam. Jadi kita disatukan oleh satu nama ya, kecintaan atas Persita. Jadi ketika di satu tribun itu semua pekerjaan lepas. Lepas. Semua sama rata.
nggak ada berbeda, semua tidak ada lu siapa, lu siapa, lu siapa, lu orang kaya, lu orang miskin, lu orang apa, nggak ada, semua sama. Supporter. Supporter. Karena memang itu adalah tujuan kesatuan. Sebagai apa ya, grup atau lembaga tentu kan butuh pembiayaan. Dari mana sumber pembiayaan seperti Anak Legend ini? Kita mandiri ya Pak, kalau kita mau bikin kegiatan segala sesuatu pasti kita bikin crowdfunding sendiri. Jadi kita mungkin ngambil kas, dari uang kas kita mengumpulkan masing-masing mungkin bayar sekitaran 10.000 atau 50.000. Tapi itu tidak rutin, memang tidak rutin ada kewajiban tiap bulan berapa. Tetapi saat kita ingin mengadakan kegiatan, kita berkumpul, yuk kita udunan. Misalnya ada pertandingan di luar Tangerang, katakanlah ke Bandung gitu, gimana cara urus? Kalau ke Bandung dari yang masing-masing akan berangkat akan membayar untuk biaya perjalanan. Cuma kita pasti akan kita juga ada udunan untuk kegiatan-kegiatan lain juga. Kecuali ada suatu hal yang memang dadakan ya, dadakan banget, misalnya kayak kejadian sesuatu hal yang tidak diinginkan di jalan, entah itu kecelakaan kah, sakit kah. Nah kita langsung ya bagaimana caranya ngumpulin uang buat ngebantu yang sakit ini ataupun yang kecelakaan ini lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ternyata fans sepak bola itu sudah lintas gender juga. Oh iya. Kalau di Norwegian gimana? Kita punya nama kelompok untuk perempuan namanya Ladies Norwegian, panggilannya Norwegian. Oh gitu. Iya, dan mereka kita kasih section khusus. Kita kasih tempat di barisan paling depan, di dekat pagar. Jadi ada tingkatan pertama nih, tingkatan di tribun, mereka di sini. Dan mereka dilindungi oleh beberapa anggota kami yang sengaja untuk memang melindungi dari menghindari adanya upaya-upaya yang tidak diinginkan lah ya. Karena kan kita tahu sendiri sebenarnya banyak sekali kejadian pelecehan seksual di tribun di tribun. Nah, bagaimana kita ingin menciptakan juga di dalam sebuah tribun itu, ini tribun aman untuk semua gender, termasuk wanita, bahkan untuk anak-anak. Jadi bagaimana menciptakan suasana nyaman bagi anak, bagi wanita untuk menikmati sepak bola. Betul. Itu balik lagi ke yang tadi masalah image gitu ya. Kita mengubah image dan juga bukan image, tidak hanya image tapi juga faktanya di lapangan bahwa nonton bola itu aman untuk semua, nyaman untuk semua, dan menyenangkan untuk semua. Apa ya, sudah tertanam di image masyarakat, supporter kita itu suka ribut. Tidak penting menang timnya, yang penting datang ke lapangan ribut. Nah, itu mungkin zaman dulu. Zaman dulu. Tapi gini, kita agak melebar sedikit. Kalau Anda lihat, menurut Anda, supporter di Indonesia itu menurut penilaian Anda seperti apa? Kalau kondisi sekarang lebih baik ya Pak dibandingkan dulu ya. Era di zaman, karena kita mengalami 3 fase. Fase tanpa nama, fase ada nama dan fase beragam. Fase pertama tanpa nama ini kan dulu bobotoh hanya bobotoh aja, tidak punya nama, bonek aja gitu, ataupun yang lain tidak punya nama. PSMS nggak punya yang namanya nama kelompok kayak sekarang Kampak ataupun segala macam. Itu era-era 70-80. Cuma PSMS fans tanpa nama ya. Tanpa nama. Persija belum punya nama dulu kan. Dan masing-masing ya datang ke stadion mendukung, berantem biasa doang udah selesai gitu. Nah, berubah ketika yang sudah mulai ada nama-nama kelompok. Mereka mulai berkelompok dan di situ berantem terus, banyak kan, dan berkubu-kubu. Kita lihat dah di era 2000, mungkin dari 98 sampai 98 Pak, 90-an lah, 90-an pertengahan hingga ke bawah, banyak sekali supporter yang muncul, yang lahir, tapi habis itu banyak juga kejadian-kejadian berantem. Bahkan ada kubu-kubuan di era 2000-an awal sampai 2010-an tuh banyak yang kubu-kubuan. Dan udah mulai muncul nama ya. Sudah mulai muncul nama dan akhirnya berkubu. Kubu mana. Ibaratnya karena yang satu gabung ke kubu sini musuhan sama kubu yang satu lagi. Ini yang bisa dibilang jadi membuat keributan di supporter malah semakin besar. Untungnya sekarang sudah bisa ditekan. Sudah bisa ditekan. Kubu-kubuan itu bisa dibilang sudah tidak terlalu
ini lagi. Tidak ekstrim. Tidak ekstrim se-ekstrim yang dulu. Meskipun memang masih ada beberapa kali korban jatuh karena keributan supporter, tetapi jumlahnya tidak se-ekstrim zaman dulu sih ya. Di era 2000-an awal. Mungkin peralihan dari 2000-an awal ke 2010 bawah. Perubahan yang mulai kelihatan signifikan itu mungkin era-era 2015 ke sini ya sih. 2015. Cuma untuk rivalitas klub besar memang masih belum bisa diredam seperti yang di Tangerang lah. Tangerang kan kita Persita Persikota derbynya dulu kan disebutnya paling panas. Kalau sekarang ya agak adem ayam. Tapi kalau tim-tim besar saya rasa masih perlu waktu lebih panjang untuk meredam itu semua. Tapi kan ada derby barunya, Dewa United. Jujur ya Pak. Kalau kami hanya menganggap derby itu hanya Senin Persikota. Jujur. Ya, yang pasti memang menarik karena dia satu kandang ya. Satu kandang. Tapi yang lebih menarik lagi ini kalau misalnya ini Persita melawan kesebelasan lain. Ini supporter bagaimana bersatunya ini terhadap melawan supporter yang lain? Kita tuh kalau dulu kan waktu awal-awal terpecah banyak, kita suara nggak satu ya Pak ya? Nggak satu. Masing-masing ada yang satunya apa. Cuma kita punya kesepakatan sekarang dengan kelompok-kelompok di supporter Persita. Ada di beberapa menit tertentu yang kita menyanyikan lagu yang sama semuanya. Dan ada saling saut-sautan. Di sosial media mungkin sudah ada bisa dilihat saat satu stadion menyanyikan lagu yang sama di Tangerang. Dan itu adalah salah satu upaya kami juga memberikan tekanan juga kepada tim lawan ataupun kepada supporter lawan bahwa ini kandang kami siap menang di kandang kami. Nah, Anda tadi menyinggung soal supporter gender perempuan ini. Nah, kabarnya banyak yang supporternya ini saling dekat satu sama lain. Cinta di tribun. Cinta di tribun apa namanya? Lana Gion, cinta dengan sama anggota, cinta di tribun. Tapi sebagai penanggung jawab kan Anda memberi izin nggak? Ya kalau memang jodoh nggak akan bisa ditolak Pak ya. Saya juga kebetulan istri saya dari supporter juga, sama-sama di Norwegian juga tuh, bareng-bareng ngebangun Norwegian juga. Norwegian juga. Ada beberapa yang ketemu juga di stadion, bahkan nikah, sampai punya anak sama. Saya juga ada mungkin sekitaran lebih dari 10 pasang ada. Ternyata pelakunya ada di sini ya. Aduh, luar biasa. Karena memang gimana ya Pak? Kadang-kadang cinta itu bertumbuh karena kesamaan hobi. Iya kan, hobi. Salah satu hobi ya, karena berbarengan terus ya. Ketemu Sama-sama saling suka. Ya. Yang penting itu tadi sama-sama berpikir dewasa. Betul. Tapi Mas Olga ini menjadi pendukung sepak bola. Apakah memang Anda hobinya main bola juga? Saya hobi main bola dari dulu Pak. Saya sempat gagal ikutan seleksi Persita. dulu waktu SD kelas 6 waktu itu. Jadi yang dicari itu umur pokoknya untuk U14 apa U berapa gitu. Saya di lapangan lapangan PAM itu kan sih yang di Perum 2, lapangan PAM. Iya, di Perum 2 gagal itu. Pengen jadi pemain bola, pemain Persita dari dulu. Cita-citanya. Iya, karena kecintaan ke sepak bola juga diturunkan dari ayah. Ayah juga yang menurunkan buat nonton Persita gitu. Yang menurunkan beliau juga. Yang pertama kali ngajak saya ke stadion bapak saya. Oke, yang mengenalkan stadion ya. Dari zaman masih di Stadion Benteng sampai ngajakin ke luar kota. Tapi luar kotanya masih Jakarta doang sih. Cuma kan kita waktu masih kecil Jakarta udah ini aja udah jauh aja. Jadi memang darah olahraga di bola ini ada memang bibit-bibitnya. Ada. Meski tidak turun lapangan, yang penting hadir di lapangan. Iya, tapi kita juga tetap mencari tahu bagaimana rasanya jadi tim sepak bola. Salah satunya dari Norwegian FC. Ya. Nah, kita membentuk teman saya Mas Sugeng, Mas Begeng, bikin namanya Norwegian FC. Jadi memang klub bola yang memang situ buat nyalurin hobi anak-anak yang suka main bola dan ngasih tahu kalau main bola tuh nggak gampang. Jadi kalau misalnya mau kritik gampang. Iya. Oh,
karena kita tahu mainnya susah, ini pembuktiannya kayak gini gitu kan. Bagaimana yang kita lakukan juga ya dirasakan juga oleh tim juga. Kita tahu bagaimana susahnya main bola juga. Jadi nggak mudah. Argumentasinya tuh ada ininya, ada dasarnya lah ibaratnya gitu. Karena sering main bola. Pokoknya nggak ada benarnya pemain di mata penonton. Dengan adanya lapangan atau ada yang dibina di situ, dia akan tahu betapa susahnya bermain bola. Betul. Nah, kalau Anda melihat sendiri, ini kan perkembangan sepak bola Indonesia belakangan ini kan lumayan bagus ya. Meskipun beberapa belum bisa sampai ke final, tapi yang kemarin kan luar biasa, yang U16 bisa sampai merebut piala. Iya. Nah, Anda sendiri menilai perkembangan sepak bola di Indonesia seperti apa? Kalau pembinaan usia dini kita melihat masih butuh sorotan lebih besar, terutama untuk pemain-pemain daerah. Itu harus lebih banyak diberikan kesempatan. Dan yang paling penting adalah berikan kepercayaan kepada mereka untuk bisa tampil kepada anak-anak muda ini. Dan jangan sekali-kali orang-orang di federasi, mau itu federasi di tingkat askap, bahkan kecamatan ya, dari kecamatan itu menghambat mereka dengan kecurangan-kecurangan dan ambisi mereka. Contoh, di level usia muda Indonesia, untuk pembinaan usia dini, saat ada kompetisi, mereka banyak pencurian umur. Ya, mereka nggak mau. Kalau pemain-pemain anak muda ini nggak mau sebenarnya mencuri umur gitu kan. Tetapi yang atas-atasnya inilah yang mendorong supaya menghalalkan segala cara supaya ini anak bisa main dan saya bisa menang. Ibaratnya gitu kan. Dan jangan sampai nih orang-orang yang di luar anak pemain-pemain ini, mau dari itu Askot, Asprof, ataupun Ascam lah, pokoknya yang di level-level bawah itu, level-level federasi bagian bawah PSSI itu jangan sampai merusak hal tersebut. Mungkin dari sisi pembinaan tadi menarik Anda bilang. Salah satu contoh aja soal penentuan usia ya. Nah, yang kedua menurut saya seringkali kita ini dalam pembinaan itu dalam rangka. Misalnya dalam rangka 17 Agustus baru dibentuk tim. Sehingga memang nggak ada kontinuitas. Tidak ada kontinuitas dan memang kebanyakan karena itu tadi saya bilang ambisi untuk memenangkan satu event, bukan untuk membentuk sebuah tim yang berkelanjutan. Ini ada juga pertanyaan orang awam begini. Pemain bola kita itu luar biasa. Salah satu faktanya anak-anak muda banyak direkrut di klub di luar negeri. Tapi kok kita malah terbalik merekrut naturalisasi. Itu gimana tuh menurut Anda? Itulah yang saya bilang harus ada sebuah kesadaran dari federasi bahwa segala sesuatu tidak instan. Meskipun kita punya target kita jadi juara ataupun jadi tampil bagus di Piala Dunia U20, kan kita banyak yang denaturalisasi untuk U20 nih kan. Betul. Mending kita, kalau menurut saya lebih senang tampil apa adanya ketimbang tampil karena orang yang naturalisasi. Mengejar kemenangan karena kekuatan kita diukur dengan memang apa yang kita telah bangun selama ini, bukan kekuatan instan. Olga, mungkin dalam kaitan fans sepak bola ini masih ada yang ingin disampaikan? Saya sih berharap supporter Indonesia bisa lebih dewasa sekarang ini, tidak termakan oleh sosial media. Jadi sosial media ini adalah salah satu hal yang membuat terpecahnya supporter bola. Saya berharap seluruh elemen supporter di daerah tolong disiplin verifikasi supaya tidak mudah terpancing dan utamakan rivalitas 90 menit. Di luar itu kita saudara. Oke, luar biasa. Boleh berseteru di lapangan, tapi di luar adalah saudara. Iya. Terima kasih Mas Olga. Sama-sama Mas Ade, sebuah penghormatan. Banyak memberikan pencerahan bagaimana menjadi supporter yang baik. Pemirsa, itu tadi bincang kami dengan Muhammad Olga sebagai penanggung jawab North Legend. Banyak hal yang mereka lakukan untuk mengubah citra supporter. Tapi ini bukan sekedar omongan, tapi dilaksanakan dengan benar. Contoh kecil adalah bagaimana supporter berpakaian rapi.
Dia gambarkan sebelumnya pendukung Persita dengan ala kadarnya, bahkan cenderung menampilkan kekumuhan. Nah, lambat laun ini sudah diubah, bukan hanya cara berpakaian, tapi juga cara berpikir. Di balik itu semua juga North Legend ini luar biasa, juga punya klub sendiri, dan dari situ bisa belajar bahwa bagaimana bermain bola yang baik, bagaimana peran seorang pemain bola, tidak seperti kita di bangku penonton yang seringkali memaki-maki pemain. Ke depan, para supporter ini boleh berseteru 90 menit di stadion, tapi di luar itu adalah kita bersaudara. Terima kasih, kita jumpa lagi di podcast iNews berikutnya. Ole 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 Persita ole North Legend ale ole 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 Persita ole North Legend ale tegak berdiri, terus bernyanyi. Mentalita ini tak pernah mati. North Legend, mentalita ultra.